Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang waktu. Allah menciptakan waktu yang tidak akan pernah terulang kembali. Manusia hidup di dunia ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka barang siapa yang dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Namun bila dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Al-waktul kasyaf, waktu adalah pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bagaikan pedang, maka kita akan terkena tajamnya pedang tersebut. Maka kita akan terpotong oleh waktu tersebut. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, mari kita muhasabah diri. Apakah waktu kita hidup di dunia ini sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bisa menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayat ini turun dalam rangka untuk menyoroti kebiasaan orang-orang musyrik Mekah, di mana pada saat itu mereka suka berhura-hura, melalaikan kehidupan ini, melalaikan waktunya, bersantai-santai hanya untuk memuja nafsu dan syahwatnya. Mereka tidak ingat bahwa tanda-tanda kematian mereka sudah ada di dalam tubuh mereka. Mereka lalai dengan waktunya. Akhirnya turunlah ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, agar kita mengingat waktu kita. Mengapa kita harus mengingat waktu tersebut? Karena waktu ini sangat berharga dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka kerugian besar yang akan kita terima. Kemudian siapa yang orang-orang yang tidak rugi tersebut? Ayat selanjutnya Allah menjawab. Orang yang tidak rugi di dalam hidup di dunia ini adalah illalladzina amanu. Orang-orang yang mampu dan mau menjaga waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Kalau kita menginginkan kita ini sukses hidup di dunia hingga di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini, iman kita itu yazidu wa yanqus. Kadang iman kita bertambah, terkadang iman kita berkurang. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga iman yang ada di dalam diri kita. Banyak godaan, banyak
cobaan yang akan kita hadapi ketika kita sudah mengikrarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, tahta, wanita atau pria, itu merupakan salah satu ujian dan cobaan bagi iman kita. Kalau kita mampu untuk mengelola hati dan pikiran kita, mengendalikan diri kita, dan menjaga iman kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tidak akan rugi dunia dan akhirat. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua adalah setelah iman berada dalam diri kita, maka yang kedua adalah kita beramal soleh, berbuat kebaikan kepada siapapun dan dengan apapun. Karena kata kunci suksesnya orang dan kata kunci kita masuk surga adalah walladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun dengan niat dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, iman yang ada di dalam dada kita ini mari kita jaga. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa iman kita tetap ada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Karena godaan-godaan, cobaan-cobaan itu kalau kita tidak mampu melaluinya, maka itu akan mengikis iman kita. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, setelah kita beriman kepada Allah, kita menjaga iman kita berbuat baik, maka yang ketiga adalah watawassaw bil haq, saling menasihati dalam hal kebenaran. Namun demikian, dalam rangka kita menasihati dalam hal kebenaran ini membutuhkan strategi yang bijak dan arif. Karena terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran, tidak semua orang itu suka kepada kita. Apalagi dengan bahasa dan tutur kata yang tidak baik, dengan nyinyiran kata-kata, dengan sindiran atau bahkan sampai pemaksaan. Itu yang membuat orang terkadang alergi dengan apa yang kita sampaikan. Maka kata kuncinya agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat adalah dengan arif dan bijaksana. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, dan yang keempat adalah watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam hal kesabaran. Sabar itu mudah diucapkan, tapi dalam proses pelaksanaannya, implementasinya membutuhkan sebuah perjuangan yang tinggi. Membutuhkan latihan-latihan yang baik agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kesabaran adalah kata kunci kesuksesan kita dalam bergaul dengan sesama manusia. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga ukhuwah basyariah kita jaga ukhuwah watoniyah kita dengan kesabaran. Khususnya kesabaran untuk melihat orang lain berbeda dengan kita. Kita bergaul dengan masyarakat yang plural ini membutuhkan jiwa yang besar. Dan jiwa yang besar itu membutuhkan sebuah kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar melihat orang lain berbeda dengan kita, maka yang ada dalam diri kita negative thinking, ujaran kebencian, dan sebagainya yang akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Maka dari itu, kesabaran, watawassaw bis sabr, kita tetap jalankan, kita tetap proses berlatih dan berlatih, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak rugi di dunia dan akhirat. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, itulah gambaran orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, dan dia tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam hal kebenaran, dan kesabaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.